Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kami belajar dari sejarah bangsa Israel. Ketika mereka berada di Mesir, keluarga Yakub dengan 12 anaknya pergi pindah ke Mesir. Dan ketika anaknya Yusuf masih menjadi Perdana Menteri, mereka makmur. Tetapi kemudian bertahun-tahun, jumlah mereka semakin besar, semakin banyak, dan Firaun tidak lagi mengenal Yusuf. Maka mereka ditindas. Mereka orang Mesir takut bahwa dengan banyaknya orang Israel, maka mereka bisa akan mencelakakan bangsa Israel. Maka ditindas. Ya, diperlakukan, dikerja rodi, melakukan dan seterusnya. Tapi semakin ditindas, semakin mereka kuat. Nah, inilah salah satu unsur penting dikatakan dalam teks kitab suci itu, semakin mereka ditindas, semakin mereka menghadapi penderitaan, semakin mereka kuat, tangguh. Pelajaran bagi kita. Mungkin ada banyak penderitaan, ada banyak salib, ada banyak korban, ada banyak masalah. Tapi cara itulah kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi kuat, tangguh, dan unggul. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada 12 murid, ya, kepada rasulnya ini. Syarat untuk menjadi rasul, katakan Yesus, bahwa aku datang bukan untuk membuat damai, tetapi membuat pertengkaran dalam keluarga. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita, ketika pilihan kita pada Yesus, tentu ada tantangan dari keluarga kita masing-masing. Entah karena mereka tidak suka kita mengikuti Yesus, atau ada kemungkinan juga hidup mereka tidak sesuai dengan hidup kita. Bisa aja tantangan seperti itu. Kita tetap Katolik, tetapi kita bisa melihat anggota keluarga kita sendiri yang tidak sesuai dengan iman kita. Itu juga bisa kemungkinan lain. Nah, Yesus mengatakan kedua, barang siapa tidak memanggul salibnya, barang siapa tidak menyerahkan nyawanya demi aku, maka ia tidak layak bagi muridku. Ini tantangan yang lebih berat. Meninggalkan nyawanya, melepaskan, menanggung beban salibnya bagi kita. Mungkin itu juga bagi orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat mendapat tantangan, mendapat masalah, mendapat godaan, mendapat kesulitan hidup yang berat. Mungkin Tuhan meminta kita untuk melepaskan ego kita, menyerahkan diri kita ya, kepada Tuhan untuk dipakai dia menjadi lebih tinggi. Nah, hal yang sama dari hari ini adalah Santo Camillus de Lelis, pendiri kongregasi Camilian yang di Indonesia ada di Flores, di mana mereka membantu orang-orang yang kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan jiwa, orang yang gila, yang seringkali dipasung di rumah, di belakang rumah, karena perilaku mereka yang tidak bagus, tidak baik. Mereka mendidik, menyelawat, mencintai, menerima, membangun rumah kecil untuk orang yang sakit jiwa itu. Dan Camillus Lelis adalah juga orang yang, kenapa dia bisa melayani seperti itu? Karena dia mengalami apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia seorang tentara dan dipecat karena dia bermain judi. Habislah kemudian harta-hartanya sebagai orang kaya itu. Dan setelah habis hartanya dia menjadi pengemis. Dia bekerja serabutan dengan di sekitarnya. Lalu kemudian dia mau menjadi seorang biarawan juga akhirnya nggak bisa karena sakit-sakitan. Ya, tapi kemudian berkat bimbingan dari Santo yang kemudian menjadi Santo Filipus Neri, seorang pastor yang sungguh penuh perhatian kepada anak muda. Akhirnya dia disarankan untuk kemudian setelah dia bekerja di rumah sakit, kemudian dia bahkan menjadi direktur rumah sakit itu, dan Filipus Neri minta dia menjadi pastor dan menjadi pastor. Luar biasa. Kemudian dia merawat orang-orang sakit, cintanya kepada orang sakit. Dia mengalami bagaimana Tuhan memakainya dalam jatuh dan bangun. Ya. Dan penting di sini adalah keterbukaan bimbingan dari orang yang bisa membantu kita. Pembimbing rohani. Ya. Semoga di hari ini kita juga ada banyak pembimbing rohani yang bisa Anda dapatkan di podcast. Ketika Anda mendengarkan suara seperti saya ini atau banyak-banyak renungan-renungan yang itulah pembimbingan rohani dan terbuka terhadap kitab suci, terbuka terhadap Yesus. Katakanlah ini. Ya, sekali lagi, relasi kita dengan Yesus harus kita bangun, kita kembangkan, ya, dan kita selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki bagi kita.
untuk mencintai, untuk melepaskan ego kita, menanggalkan ego kita. Nah, ini penting untuk kita supaya kenapa kita perlu melihat penderitaan sebagai sarana Tuhan untuk membimbing kita, untuk melepaskan ego kita. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua belajar dari hidup kita sendiri. Belajar, hidup adalah pembelajar. Belajar dari diri sendiri, belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan, belajar dari kitab suci, belajar mendengarkan. Ya. Semoga kita semua mendengarkan dengan baik dan Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan sesama, lingkungan, dan dimanapun juga untuk dipakai Tuhan. Ya. Paling tidak para saudara, ketika kita baik di keluarga kita akan dikenang oleh keluarga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh. Ya. Ada banyak orang yang sungguh baik dan dikenang oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh siapapun juga di sekitar. Tapi lebih daripada itu, kita berbuat baik bukan untuk dikenang, tetapi untuk melayani Kristus di dalam diri orang-orang di sekitar kita, terutama orang kecil, miskin, dan sakit. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.